Halo semuanya, selamat datang di Fun Biblical Greek. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai preposisi dan eimi. Preposisi adalah sebuah kata yang menggambarkan hubungan antara dua kata. Untuk memahaminya, perhatikan contoh sederhana berikut ini. Kata kepada disebut preposisi, sedangkan kata yang mengikutinya disebut objek dari preposisi. Begitu juga dengan kata ke dalam, dari, bersama, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam bahasa Yunani, arti sebuah preposisi bergantung pada kasus objeknya. Masih ingat, ada 4 jenis kasus dalam bahasa Yunani, yaitu nominatif, genitif, datif, dan akusatif. Akhiran dari sebuah kata menentukan jenis kasusnya. Nominatif menunjukkan kata tersebut sebagai subjek dalam kalimat. Genitif menunjukkan kepemilikan. Datif menunjukkan kata tersebut sebagai objek tidak langsung. Dan akusatif menunjukkan objek langsung. Maka dalam bahasa Yunani, sebuah preposisi yang sama, jika diikuti objek dengan kasus yang berbeda, dapat memiliki arti yang berbeda pula. Contohnya, preposisi dia. Jika kasus objeknya adalah akusatif, maka artinya adalah karena. Namun, jika objeknya memiliki kasus genitif, maka artinya berubah menjadi melalui. Dan ada juga preposisi yang hanya dapat diikuti oleh satu jenis kasus. Contohnya preposisi M, hanya dapat diikuti oleh objek dengan kasus datif dan memiliki arti di dalam. Berikut adalah daftar beberapa preposisi yang sering muncul dalam Alkitab beserta kombinasi kasus objek dan artinya masing-masing. Contohnya preposisi dia, kombinasinya adalah dengan genitif atau dengan akusatif. Jika objeknya berkasus genitif, maka artinya adalah melalui. Jika objeknya berkasus akusatif, maka artinya menjadi karena. Demikian seterusnya. Lalu ada preposisi yang hanya memiliki kombinasi dengan satu kasus saja. Misalnya apo, hanya dengan genitif. Lalu ada juga preposisi yang memiliki kombinasi dengan 3 kasus. Misalnya para. Jadi, kalian perlu perhatikan dengan baik kasus dari objek yang mengikuti preposisi, karena artinya bisa jadi berbeda. Nah, kalian sudah lihat bukan? Sebuah preposisi dapat memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari kasus objek yang mengikutinya. Ada begitu banyak kombinasi, sehingga kalian perlu menghafalnya dengan baik. Untuk menghafalnya, kalian dapat gunakan tips berikut ini. Kita dapat gunakan diagram seperti berikut. Perhatikan kesamaannya. Setiap preposisi yang diikuti akusatif biasanya berarti menuju kepada sesuatu. Sedangkan yang diikuti kasus genitif biasanya berarti menjauh dari sesuatu. Dan yang diikuti kasus datif biasanya menunjukkan sesuatu yang berada di posisi tertentu, misalnya di dalam atau di samping. Kata kunci akusatif adalah kepada, sedangkan kata kunci genitif adalah dari. Dan yang diikuti kasus datif biasanya adalah di. Walaupun tidak selalu demikian, karena bisa saja ada pengecualian. Seperti pada preposisi hupo, yang walaupun dengan akusatif tetapi artinya di bawah. Lalu, apa itu eimi? Eimi seperti kata kerja bantu dalam bahasa Indonesia. Sebelum menjelaskan tentang eimi, kalian perlu tahu terlebih dahulu tentang persona. Ada 3 persona, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama adalah persona yang sedang berbicara, yaitu saya, kami, atau kita. Orang kedua adalah persona yang diajak berbicara, yaitu kamu atau kalian. Sedangkan orang ketiga adalah persona atau benda yang sedang dibicarakan. Bisa dia, mereka, dan termasuk semua nomina dan pronomina. Sekarang, untuk menjelaskan apa itu eimi, kita akan melihat contoh kalimat dalam bahasa Indonesia. Saya adalah guru. Kata saya adalah orang pertama tunggal. Dan kata adalah merupakan kata kerja bantu.
Kata kerja bantu inilah yang dimaksud dengan Amy dalam gramatika Yunani. Dalam bahasa Indonesia, jika personanya berubah misalnya menjadi orang kedua tunggal yaitu kamu, maka kata kerjanya tetap adalah. Tetapi dalam bahasa Yunani berbeda. Kata kerjanya akan berubah mengikuti personanya. Sehingga Amy akan berubah menjadi ei, yang artinya kamu adalah. Sama seperti dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani ada persona tunggal dan juga jamak. Untuk orang pertama tunggal, Amy. Orang kedua tunggal, ei. Orang ketiga tunggal, estin. Orang pertama jamak, esmen. Orang kedua jamak, st. Orang ketiga jamak, eisin. Menariknya, dalam bahasa Yunani, sebuah kata Amy sudah mengandung arti saya adalah. Dan dalam kata ei sudah berarti kamu adalah. Demikian seterusnya. Wah, teman-teman, kita sudah belajar banyak dalam video ini. Mari kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Pertama, mengenai preposisi. Dalam bahasa Yunani, arti sebuah preposisi bergantung pada kasus objeknya. Maka, sebuah preposisi yang sama dapat memiliki arti yang berbeda tergantung dari kasus objeknya. Contohnya preposisi dia. Jika kasus objeknya adalah akusatif, maka artinya adalah karena. Namun, jika objeknya memiliki kasus genitif, maka artinya berubah menjadi melalui. Lalu, mengingat kata kunci dapat menolong kita. Kata kunci akusatif adalah kepada, sedangkan kata kunci genitif adalah dari. Dan yang diikuti kasus datif biasanya adalah di. Yang kedua adalah Amy. Dalam sebuah kata Amy sudah mengandung arti saya adalah. Dan dalam kata ei sudah berarti kamu adalah. Demikian seterusnya. Nah, cukup mudah bukan? Ingat, kalian selalu dapat kembali pada bagian-bagian yang sulit dari video ini. Tetap semangat ya, selamat belajar!